Buntu gua. Lu kan gak jadi bikin camping begini. Ya, emang ada ini Pak, bisa aja Iya, adanya ini ini. dari pink putih udah mulai pink kali. Kali. Tapi untuk draft dari game kita yang kedua sudah mulai kawan-kawan. Kayaknya bakal mirip ya untuk hero-hero yang di pen. Kadang-kadang juga terlalu jauh juga, masih ada Uranus di sana. Oh, bedanya dari Esmeralda. Ini maksudnya dia gak nih? Kan cukup debut ambil. Ini dia main masih. Belum tentu bisa di up loh. Afro, iya makanya. Soalnya kan Lunox itu loh. Kemarin sih kulihat dari maps yang dimasukin aja. Lunox pick 2, abis itu nextnya di ban. Karena menurut gue ya dari Piet sih kan, Piet yang juga Lunox di Uranium juga. Impactnya dahsyat, coba bisa dimakan. Oh, Granger diambil oke. Ranger lampunya dia ambil. Oke, ini ada salah satu bagus banget kenapa ini ngebuat dari Lunox atau Swallow-nya nanti akan dengan gampang untuk trigger order clearance. Ada pressure lah ya sebenarnya. Selain itu menurutku ngambil lampu-lampu di atas ini karena Esmeralda itu di Linde. Benar. Itu yang paling masuk akal sebenarnya. Menyusahkan banget sebenarnya dari kartu juga ya. Sir, what's Dari your Fanny. command? Fanny Albert. Albert dengan Fanny-nya. Mekaniknya mampu gak nih? Mekaniknya gua rasa mampu sih. Oke, mampu ya, karena Mampu. kita tahu ya Albert adalah salah satu pemain Fanny yang cukup mengerikan juga. Oh, ini agak ada cukup fun fact nih. Tapi ini memang udah lama. Apa tuh? Waktu itu ketika Kyrie sama Albert lagi jadi head ranger kalau besar ya. Kita ketemu dua-duanya. Dua-duanya pakai Fanny. Direng. Dua jago. kan? Dua-duanya jago Wah, banget. buset jago mah udah kata biasa. Jago banget. Jago banget. Iya. Capsok. Dua-duanya jago banget. Tapi memang ngomongin Fanny tuh bukan semua tentang mechanical doang. Ya harus ada makronya juga. Nah, ini nih. Magic is Ih, ini my user life. Fanny-nya, My Kids datang juga nih. Is banned. Nih, Pak. No. Oi, make it user Fanny. Woi, satu-satu Make it. Kalau menurut Make it apakah Albert masih mampu untuk bisa bermain Fanny di sini? Masih jago? Masih. Masih lah. Masih. Siapa yang bilang enggak? Gue tahunya juga siapa yang bilang enggak. Karena hanya langsung ke Make it, kan dia player langsung. Player Fanny. Oh, dia Fanny yang ngebuka turtle alert-nya sendiri. Iya. Retri pulang Retri sendiri. pulang sendiri. Makanya itu jungle mandiri namanya kan. Tapi itu dia emang top. Dan ini dia semangat Uki. Uki. Wow, ada super systemnya. Wah, itu super sistemnya Ukir tadi ya. Iya, ya, support nggak sih dia kasih tulisan. Ya, berarti super system dong. Iya, kan? Saya nanya kamu. Ya, iya, bener. Ini udah ada Chow dan Frank. Crowd control ditutup sih. Kalau Dan- kau lihat kemarin ya Ji, Nah, Fanny-nya dilawan pakai Kufra. oke, boleh kalau nggak Kufra boleh main Kaja juga. Boleh Mereka punya aja, Granger nggak ada kok. masalah sebenarnya. Kalau Kaja lebih instant lock, kalau misalkan main Kufra ya dia harus presisi untuk mainin bouncing ball-nya. Dia tutup glue ya, ini nggak mau kalah matchup banget nih. Karena ya balik lagi, Cars penting banget untuk nanti bisa memenangkan early objektif. Gimana dengan Povius? Obvious ya, Tim fight bakal berat nggak sih kalau ada Povius? so far ada Granger sih. Dan Makanya mungkin Pak. nanti Ukir bakal bawain hero yang lebih punya damage mungkin. Oke, berarti kalau gitu ngambil XP badan aja nih. Fight for the Ah, iya, Hilda. ultimate Hilda. Lebih baik kayak gini, biar ada yang bisa buka screeningnya aja sih. Minimal ngebukain ruang buat Albert dan juga Ki masuk. Sama satu lagi, minimal juga nggak dipick sama Afro. Benar juga sih. Iya, Iya, minimal benar nggak sih, dipick di sama naiping, Afro, iya. di naiping. Fanny nemenin, Fanny ditemenin Hilda farming sih bete ya. Kayaknya dipaksa kali lagi nggak sih, Be? Jangan sih. Iya, maksudnya diarahkan. Ya kalau dipaksa ya mau nggak mau ya. Atau Karena ya udahlah. option hero-nya habis kan. Baxia Roman Frederick jungle lah. Wah itu agak sedikit overkill, tapi mid laner-nya harus bener-bener punya damage. Oh. Yang bisa ngimbangin Lunox. Mid lane-nya Cicilion. Wah late game banget tuh Late game mainnya. banget, late game. Late game ya, nyari Fanny ya. Sampai sejam. It's time to go to the Boleh Tapi lihat. Lilia dan Gatot Kaca ya, dia butuh stun pasti juga kan. Seenggaknya Fanny ada yang berhenti nih. Kan dari rodanya Baxia kayaknya bakal susah banget kena. Ini Navi cuma main bareng sama Granger sih jatuhnya. Lagi ya, hyper carry lagi ya. Hyper carry lagi. Ini CV once dia ketangkap lagi ya, kita kayak ngulang game yang pertama aja. Ya, ditambah lagi kan yang sekarang agak sedikit berbeda. Tidak sekuat itu di late gamenya, tapi snowballnya akan sekencang itu. Iya. Solas pick. Ini Lunok masih ada di mid ya, kita asumsikan masih di mid. Berarti goalnya dia bisa cari matchup juga ke arah Granger kalau mau. Atau mau Hero main fighter jangan-jangan. fighter.
Ya, buat kasih elemen kejut juga mungkin. Udah ada Hilda, main early. Oh, Giv. Lunox gold Lunox berarti. gold lane berarti kan? Dia cari utility di mid ya. Wah, tapi ini lawan matchup yang menarik ya untuk melawan Lilia. Iya. Jadi mana Lilia sendiri dia punya Black Shoes. Kita tahu sendiri juga kapasitas dari Lilia di early game, landingnya dia sangat kuat. Diimbangi sama Yves bisa. Cuma kalau kita ngomongin soal freeze lane, emang Lilia lebih diunggulkan sedikit. Karena dia udah langsung bisa mainin kan Angry Gloom-nya dia. Tapi kira-kira gameplay ranked gila bisa keluar nggak di sini? Apa tuh? Lunox Sky Wizard. Gak ada masalah sih selagi dia gold lane kan. Iya, Kan kalau ada kewajiban buat bikin glowing soalnya. Kalau space-nya ada juga ya silakan aja, nggak ada masalah. Cuman yang menarik ini permainan otak banget sih dari Coach Win ya. Dia ngeliat Lunox jadi match upin dengan Lilia, dia match upin balik dengan Yves. Iya. Lunox-nya dipindah. Oke. One last point untuk EVOS bisa menuju ke peringkat yang selanjutnya. Tapi Navi tidak akan melepaskan kesempatan untuk road to playoff. So Epial Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the main of that. Ini pembuktian ya. Dengan Baxia keduanya Ando Ryu, apakah memang bisa? Kalau memang nanti tiba-tiba rotasinya lancar, gue rasa sekarang kalau damage-nya lebih pasti. Karena Granger dibandingkan Bruno, Yes. ya lebih ke finisher enak ke Granger. Betul? Ya, ada Sky Pierce juga kan, jangan lupa. Itu signature item lah buat sekarang, terutama buat Granger. Nah, itu Late game nanti ada War Axe, dia puas Velvetnya. makanya siapa tahu nanya akan ada kira-kira gameplay ranked gila gak dengan Sky Wizard di bawah Sky Diadu ya, Wizard. diadu. Iya. Oh, Fanny-nya Albert, King Kong style, Emblem Woi. Factor. Wah, ini dia. Pakai Swift ya. Oke, Iya, iya, iya. biar cepet farming. Enggak, Emblem Factornya itu loh yang bikin beda dari Fanny, gue rasa cuma di emblem dasar. Karena Emblem sisanya dasar. akan sama. Yes. Iya. No, Impurage beda sih memang untuk farming. Kalau misalkan ngomongin soal farming ya bagian Impurage yang oke, ada Swift juga untuk mempercepat farming dia. Karena dia nggak mau kalah nih dari segi dapetin level 4, apalagi lawannya Bax ya. Wah, tapi itu dulu, Be. Ini Baxia dengan pattern assassin nih, Be. Ya, nggak kayak tadi ya. Apa karena Fanny ya? Mungkin karena Lilia juga nggak sih? Kayak tadi kan Zuxin kan, jadi bisa agresif di early game. Kalau buat sekarang kan pakainya Lilia, jadi level 4 juga. Oke, surprise! Heavy Birthday dan Albert di depan sana memilih untuk mundur terlebih dahulu dari Flicker. Setelah didapatkan informasinya. Hampir saja kita lihat ada kue ulang tahun di atas untuk CV. Tapi nampaknya masih memiliki dengan adanya Flicker membuat dia selamat. Tapi pertanyaannya satu. Ketika level 4 nanti Erlannya, apakah dia masih bisa survive? Karena bisa jadi ditabrak juga kan antara bagian. Betul? Oke, Afro menutup jalan dari seorang KY mundur Flicker for defensive. Dengan seluruh informasi didapatkan. Pertukaran 2 Flicker. Dan untuk kali ini Andorio wajib banget dapetin. Beda sama kasus yang tadi. Oh iyalah, ini Assassin lawan tank jungle ya. Kecuali mungkin Afronya gagal untuk melakukan screening. Oh, tapi Albert! Gagal kali ini. Di depan sana bakal tertangkap memilih untuk mundur ke arah belakang. Albert dengan steel cable masih bisa selamat. Dengan tanpa adanya retribution. Terlalu berani Albert kita lihat. Memang barteringnya menuju ke arah purple buff. Tapi kalau tadi Albert dapat. Dan Albert kondisinya terkena dari Avatar of Guardian. Mahal banget tuh. Ya, cuma bisa bilang nice try sih tadi. Karena ya dia udah coba yang terbaik gitu kan. Adu retri. Cuman mungkin keluar dari range sehingga retrinya nggak bisa dipencet juga. Atau dia perhitungkan memang di purple-nya biar nggak ditabrak. Sementara untuk kill belum ada loh. Atau dia cuma mau dapetin turtle dengan kalkulasi steel cable. Ya pressure aja. Iya, pakai pressure aja. Dia lebih ke biar nggak ditabrak sih purple-nya. Biar nggak ada kejadian dapetin turtle, nextnya lanjut ke purple. Oh iya, Iya. betul. Biar nggak double snowball ya. Mhm. Turtle dan juga purple. Tapi buat kita lihat sekarang dengan adanya tempo yang lebih menurun ya dibandingkan dengan game yang pertama. Padahal udah bisa naik nih harusnya buat sekarang temponya. Navi pegang turtle. Shive sebentar lagi punya flicker. Mereka udah bisa memperhitungkan nih target mereka mau kemana? Ki kah? Swaylo kah? Atau nge-cut Albert nih? Karena belum kelihatan dari tadi. Di bagian EXP juga masih yang kayaknya tenang-tenang aja. Dapet. Nggak, iya sama-sama dapat masih ya. Iya, Aman. flicker. Kalau gue lihat Swelu ini memang agak cukup aktif mengeluarkan flicker karena ada yang cukup offside tapi KYI terkena first blood di menit yang ketiga oleh Afro tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang ukir. Itu tidak bisa dibohongi, Lin. First blood ya. Yang senang satu arena. Iya. Tapi Antonio. Tapi lihat Andorio bakal coba dipasar dan satu pemain akan coba didapatkan oleh Randy. Mendengar pelang dari Brave Fighters. Berhasil mendapatkan Albert dan ternyata agak cukup unik. Dengan Albert yang tumbang ternyata yang bersorak-sorai dari posisi kiri nih. Satu arena.
Satu arena Pak. Tumbang di posisi purple buff. Sebenarnya agak sedikit rugi untuk Fanny. Untuk Fanny. Cuman masalahnya udah spawn lagi. Nggak ada masalah jadinya nih. Ya tapi jujur ya, inilah keseruan yang hadir di MPL Arena langsung. Karena kita bisa menyaksikan bagaimana ambience yang begitu intens dari kedua super fans. Atau kayak bakal di sebentar ya, atau bakal di kontes nih. Telepon lagi ya? Ini di kontes. Albert mau coba dapetin ke arah para pembuffet terlebih dahulu. Dan di depan sana lihat Albert. Pressure dikeluarkan dapat taruh Guardian for Defensive dikeluarkan untuk sosok Tension Afro. Tapi nampaknya kalau coba untuk langsung melakukan point kill. Albert di belakang sana. Langsung ada Rain yang terperangkap tapi reward manipulation menutup jalan Under You untuk bisa pulang mundur ke arah belakang. One last hit. Sky Pacer from CV. Oh, Menutup Swallow. hari tapi Swallow di depan sana yang tertank dan membuat Erlan tidak bisa ada perlindungan sama sekali. Kalau nggak ada Swallow, jujur Erlan nggak bisa melindungi siapapun di depan sana. Iya. Ini posisinya mid-nya utility ya. Yes. Jadi nggak punya burst damage yang pasti. Dan ingat loh, kalau kita ngomongin soal Swallow, tadi dia udah trigger untuk flickernya. Jadi Iya, once dia ngebuka reward manipulation, dia nggak bakal punya escape. Dan sekalipun bakal dikejar, ini pengejarannya banyak, ingat loh. Ada Ukir, dia bisa kejar juga, nggak slow evac. Andoryu dikejar sama roda gila loh nanti. Nyerogil. Dan untuk game fight kita by Kopay, dia menjadi most pick hero dari Swallow. Oh iya. Dia sering banget pakai Swallow, udah 50 kali. pick. Buset. 54% win rate ya. Menarik dari Swallow. Oke, bakal coba dipaksa Albert di depan sana. Ukir mencoba dengan flicker for defensive dikeluarkan Tectonic Charge. One last hit dari Albert pun tidak mau ditutup dengan point kill dari Retribution dan Swallow. Flicker for defensive Uki. dikeluarkan di block from Ayeye. Body block yang sangat baik dengan flicker dari Hanky. Wow, sampai dengan spell yang dibuka demi menyelamatkan Swallow. Ini team fight yang akan terus dibuat. Sekarang purple-nya mulai di-invade. Ditutup jalurnya oleh KYY. Termasukkan dari tim EVOS, mereka harusnya mencoba untuk melakukan sedikit team fight. Tidak akan melepaskan kondisi dari Albert. Kirangan karena purple buff yang dimiliki dari Albert ini sangat penting. Tapi nampaknya di sana termasukkan dari tim EVOS. Mereka tanpa ada retribution yang menandakan kontes masih possibility terjadi. Dan ini mainin timer ya, karena lihat deh. Purple buff-nya itu di freeze di bagian dari Navi. Dia emang tujuan mereka pengen banget invade nih next untuk purple buff-nya. Kalau Navi dapetin turtle-nya lagi, EVOS harus bisa recover berlima bahkan kalau bisa di area purple-nya Albert. Karena Fanny tanpa purple buff repot banget. Gak aja pancing retrinya juga ya di turtle. Itu dia. Fanny tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Tak berdaya. Apipi. Apipi. Api. Oke, tapi turtle dulu ya. Kita akan lihat setup yang rapi banget tapi ditabrak Randy! Tectonic Charge keluarga bersama dengan reward manipulation terdapat flicker for defensive membuat dari Ukir bakal coba ter-take down CV menjadi target kedua dari Albert. Dengan Albert berperangkap no way Sky besar! Malah di tangan para pasukan dari tim Navi kali ini ter-take down double kill from CV. headshot tadi terakhir. Tembakan yang menuju ke arah Erlan. Sebenarnya udah bagus banget loh tektonik dari key-nya. Tapi masalahnya Albert udah kehabisan bensin tadi di depan. Betul. Dia dapetin semuanya dipakai untuk dapetin Ukir. Dan tidak, bahkan kalau kita lihat di depan sana, semua team fight-nya itu bagus. Cuma problemnya adalah Randy yang memang Hilda bukan pakai damage yang besar gitu loh. Ya ditambah 3 ultimate lo ingat ya, 3 ultimate buat Ukir. Tectonic Charge, Cutthroat, Reward Manipulation. Semuanya buat Ukir. Swallow pun gak mengincar ke bagian kanan kan tadi. Betul. Jadi ya mau gak mau CV-nya bakal bebas. Dan kalau kita ngomongin Albert, targetnya cuma satu. Cuma bisa satu. Cuma bisa satu buat sekarang ya. Oke, tapi Randy bakal coba dipaksa dengan reflector damage yang terlalu besar. Untuk ke arah belakang, Randy bakal coba di-take down. KY di depan sana dan power of retribution. Gagal untuk mendapatkan Under Real. Apa taraf Guardian berhasil mendapatkan KY. Dan Swallow hanya bisa menghindari damage yang diberikan dari CV. EVOS Erlan? kali ini dalam bencana. Erlan, Order Billions tidak ada kembali dan bakal ter-take down. Ya, nggak sempet bahkan Order Brilliance. Bagus banget dari Andori, rodanya nggak langsung ditabrak. Dia nunggu afronya deket biar ada chain stun Iya. dengan unbreakable. Jadi ya efek chain CC yang akan merepotkan. Tapi kan efek slow juga dari Ukir. Selesai dengan Glowing Wand dan sekarang Malefic Roar. Shive akan lebih menggila dengan Sky Pierce Evac. Yang tentunya ini udah pasti ya, mau itu Randy, mau itu Key, udah bisa di meltdown nih, tembakin semuanya. 30 loh. Kayaknya bisa ngepanis ini. Stacknya 30 loh. Iya itu dia. Oh, ganking yang akan dicoba lagi. Ukir show di bagian bawah. Oke, bakal coba dilihat Albert bermain dan berdansa di depan sana. Mr. Cable nggak apa-apa, mekanik uzur, it's okay, no problem. Wah. Kalau kata EVOS fans, ini apa nyolok mata kan? Kalau miss dikit nyolok mata kan? Aduh, gitu ya. Berlipat. Berlipat, benar. Cuman ya untuk Fanny ketika nggak ada purple buff, ya itu tadi tugasnya tuh. Manjangin lane.
Repot jadinya ya. Buat sekarang kan itu tadi. Purple buff, di freeze. Udah pasti bakal invade. Dan sekarang cuma tinggal nungguin waktu aja karena mainnya bakal ada di area Lord dan Albert. Nah, Zong kan pas mencoba untuk mengaktifkan lagi purple buff dari Andoriu. Yes. Karena temponya akan patah. Kita bakal keming nih. Udah pasti. Harus berlima sih. Harus berlima dan Mau dicoba? kalau ngomong retribution. Oh, dapat. Albert dapat kali ini. Dipaksa. Dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat retribution, tapi Albert yang mendapatkan hasilnya. Ya, dulunya keluar dari retri. Sementara Lord di setup. Ini cukup berani loh. Nabi mereka nggak punya retri juga. Tapi feeling gua ya, kalau Randy mau main ke arah belakang, dia cukup ganggu aja. Iya cukup kayak gitu aja, itu udah enough. Nah ketika pada fokus ke arah Randy dan target menuju ke arah CV, flicker for defensive telah dikeluarkan, dua tim fighter berbeda. Albert targetnya menuju ke arah CV, membuat Suelo kali sendirian dan bahkan Ukir menjadi target utama mereka. Memang ter-takedown, tapi jangan lupakan Erlan. Kali ini tidak ada jalan untuk pulang. Albert memilih untuk mundur ke arah belakang, diberikan dia harus kehilangan dirinya juga. Dan itu dia, satu Lord yang sangat berharga di tangan dari Andoriu. Wah ini semua tentang Kars sih. Masalahnya yang ngezoning adalah Kars. Kars punya damage. Sehingga ya mereka tahu nih siapa yang harus diwaspadai. Albert udah ngezoning mati-matian tadi ke arah CV. Iya. Tapi ya balik lagi Ki juga habis inisiasi tadi. Sehingga tectonic charge-nya nggak maksimal karena flickernya hanya 2 detik saja baru aktif. Dan itu yang mungkin miss dari EVOS. Oke, tapi dengan posisi kali ini Randy terlalu banyak damage yang telah diterima, tapi si menjadi target utama. Tapi dengan win update ke depan sana nampaknya Albert terbunuh ke belakang dan langsung melindungi CV. Dengan bahkan Apro mengeluarkan revitalize-nya. Ya space yang diberikan tadi oleh Albert. Seenggaknya bisa buat Lord bisa di clear. Di bagian top lane ini masih ada pasif, holy defense-nya juga masih ada. Harusnya EVOS masih cukup tenang. Oke, tapi ini mungkin kasusnya kita bisa melihat di game sebelumnya. EVOS memang under, tapi kalau ngomongin game sebelumnya mereka masih punya marksman. Mereka masih punya marksman, tapi kali ini mereka Goblin of Magical. Walaupun dia punya high ground, kondisinya berbeda. Lihat sih high ground-nya sekuat apa karena mid. Mereka akan coba. Tapi lihat menangkap karena Randy tidak ada jalan untuk pulang dengan Brave Fighters yang dimiliki. Dan Randy kembali menjadi tumbal point kill. Randy kembali menjadi Sky Piercer yang mengaktifkan CV agar lebih kuat lagi. Wow, Randy udah benar-benar gak punya kuasa di sini dengan item pecahan yang mereka miliki. Makan Randy-nya. Bahkan Randy-nya. Bisa jadi opsi juga. Apalagi tadi kami udah bilang kan. Ada Granger, ada Lydia juga. Kepegang pasti. Kepegang ya, slow evac. Ditambah lagi makan depan udah pasti bakal jadi target yang cocok banget. Iya, karena Randy akan dijadikan ASM. Apa tuh? Automatic Sky Piercer Machine. Wow. Baru lagi tuh. Dari pengoji. Buka terus. Bukan ATM. Beda. ASM. ASM. Karena nabungnya kan nabung Sky Piercer, Bro. Wait, perbedaan gold udah mau 10.000 nih. Nah, deket-deket banget ya temen-temen. Albert. Oh, Albert ke arah belakang berbahaya kalau ketangkap unbreakable Albert. Gak boleh ter-take down. Dengan kondisi seperti ini, tidak ada Albert, laning phase-nya akan berantakan. Satu-satunya power dari EVOS sekarang adalah Farlane. Karena menurut gue nggak ada matchup yang pasti. Kalau 1 lawan 1 sama Albert itu bakal berat. Seandainya bisa defense pun, ya untuk Albert kayaknya nggak bisa. Atau mereka harus trapping, mereka bawa 2 attack stun. Orange ball kembali tabrak. Atau nggak waktunya terlalu banyak. Kita lihat Albert di sini. Mau tidak mau dia akan coba mendapatkan ke arah orange buff-nya terlebih dahulu. Karena dia nggak bisa untuk dapetin pakai retribution. Karena purple-nya muncul secara bersamaan. Wah, timingnya buruk banget ya. Timingnya buruk ditambah lagi. Belakang, Kali ini Andoriu. lihat di belakang sana. Andoriu bakal coba untuk menutup jalan para pasukan dan tim pos buat manipulation menutup jalan di sana. Dan akankah ada satu momentum KYY di depan mata. Informasi didapatkan oleh CV tapi lihat Albert terperangkap dan flicker pro defensif untuk Randy. 2 tim fight yang terpecah belah. Flanking yang gagal dari KYY karena KYY tahu. Sekalipun gue masuk pakai tectonic charge gak ada yang bisa following up. Iya, kena sih kena kalau memang tadi mau. Tapi follow up-nya itu. Belakangnya di zoning habis-habisan. Yang nge-zoning sekarang tuh bukan Kars doang. Bukir. Iya. Terus tadi lihat deh, Swallow buka kotak Remote Manipulation, dia tutup. Itu dia, tapi Lord ini bakal coba untuk diinisiasi juga bakal coba diambil. Gak bisa. Apa retribution bisa. sebetulnya? Aman. Masih bisa didapatkan Lord untuk Navi. Oke. Sekarang nggak ada. Coba lihat Holy Albert ya. defense loh. Coba lihat Albert ya. Harusnya Albert dapat purple. Oh no, dia tutup yang kecilnya Freeze. dulu. Yang Tadi kecilnya di doang, freeze. iya di freeze. Dan ini yang bakal repot kan buat Fanny. Cuma bisa ngelakuin landing jauh aja buat sekarang. Dan berharap wave dari Navi itu kedorongnya cuma di 2 wave aja. Ya, best thing yang bisa dilakukan Albert. Definisi gawe. Ya itu resikonya kalau Fanny diambil power buff-nya. Tapi ya kelihat dari dobrakannya Navi. Wow, 10.000 diamond. Langsung ayo Scan, 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 scan. Ayo handphone-nya mana? Handphone-nya keluarin yuk sekarang. Lumayan yuk, Langsung dapat diamond temen ya. yuk. Hanya untuk 100 orang tercepat ya kan. Nah kan,
Oke, Albert hampir saja terperangkap oleh sosok dari seorang Andrew. Tapi informasi yang didapatkan adalah Albert masih bisa selamat untuk ke arah belakang. Coba untuk masukkan clear di arah mid lane. Coba untuk buying time sedikit supaya Voltes tidak masuk dengan cepat ke arah main lane. Kenapa dia the best yang bisa dilakukan Albert cuma ini dia dapat mid. Dia kehilangan hanya satu, udah itu doang. Dia beli invest di arah top dan di bottom setidaknya itu doang yang bisa dilakukan. Iya, biarkan freelance push ya. Karena bakal repot banget. EVOS bakal kerepotan untuk ngelakuin clear-nya. Dan cuma Albert nih yang bisa ngelakuin clear itu dengan cepat. Apalagi dengan War Axe. Emblem Fighter ini dia King Kong style. Dia akan bermain dengan Cable. Prefactors dari sosok serang Kars menuju ke KYY agak cukup sedikit overkill sih kalau yang gue bilang. lagi. Tapi yang terkuat dia gagal. Di depan sana Abra masuk dengan remote manipulation. Ukir terlalu dalam membuat termasuk dari tim EVOS. Kali ini kehilangan Randy lagi dan lagi. Automatic Sky Mr. Machine kembali lagi menambah untuk CV Profesor Kemi. Masih dimakan gak sih tadi? Masih bermain di daerah base untuk EVOS. Ditabrak bahkan oleh Kars. Oke, Kaz di depan sana menuju ke Arvelo yang tidak memiliki flicker dan bahkan godlike for CV. 7 point kill didapatkan tanpa ada pertukaran sama sekali dan Alvar looking for wipe out double kill. One last man standing di depan sana kalau Erlan tumbang. Kalau Erlan tumbang cuma ada KY dan KY nggak akan bisa membuat banyak. 5. Oke, teknologi dan bahkan Erlan Dede gagal. Gak ada yang bisa mendapatkan tebakan poin di game yang kedua di depan mata untuk Nami 13.000 gold difference. 1-1.